wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif dan recount text ya. Kedua teks ini sama-sama merupakan jenis teks yang sering dibahas dalam materi pelajaran bahasa Inggris. Seperti apa naratif dan recount text itu? Mari kita bahas. Nah, naratif teks bisa juga disebut sebagai story, cerita ya, karena memang inti dari naratif teks ini adalah sebuah cerita. Cerita itu merupakan cerita fiktif, cerita rekaan, atau cerita yang merupakan kisah nyata. Selama itu merupakan cerita atau story, itu bisa dikategorikan sebagai naratif teks. Nah, naratif teks ini ada banyak jenisnya ya. Ada yang berupa legenda atau legend, ada yang berupa folktale atau cerita rakyat, ada juga yang berupa fable atau cerita binatang. Nah, structure atau susunan naratif teks ini ada 3 bagian. Yang pertama orientation, bagian awal cerita. Yang kedua complication atau konflik cerita. Dan yang ketiga resolution, penyelesaian atau ending cerita. Jadi dalam naratif teks pasti selalu ada 3 unsur ini ya, selalu ada 3 bagian ini dalam strukturnya, dalam struktur naratif teksnya, yaitu bagian awal cerita, bagian konflik cerita, dan juga ending cerita. Oke, kita lanjut ke recount text ya. Nah, untuk recount text, recount ini kan sama artinya dengan retell, yaitu menceritakan ulang. Nah, definisi dari recount text ini adalah a text which retells event or experiences in the past. Jadi, recount text ini intinya adalah sebuah teks yang menceritakan ulang peristiwa atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Nah, apa sih tujuan atau purpose dari recount text ini? Tujuan dari recount text adalah to entertain, untuk menghibur, or informing the reader, atau memberi informasi kepada pembaca ya. Structure atau susunan teks recount ini ada 3, hampir sama seperti naratif teks. Yang pertama orientation atau bagian awal cerita. Yang kedua event. Nah, yang kedua ini kalau di naratif teks tadi complication atau konflik cerita, maka di bagian kedua dari recount teks ini adalah event, yaitu peristiwa atau kejadian yang diceritakan dalam recount text. Nah, setelah ada bagian orientation dan event atau peristiwanya, yang ketiga adalah reorientation atau penegasan ulang cerita. Jadi ingat ya, kalau untuk recount text strukturnya yaitu orientation, event, dan reorientation. Nah, baik recount text maupun naratif text ini sama-sama menggunakan verb bentuk kedua, sama-sama banyak menggunakan kata kerja bentuk kedua yang merupakan kata kerja yang menyatakan peristiwa di masa lampau. Jadi dalam segi kebahasaan baik naratif maupun recount text sama-sama menggunakan kata kerja lampau atau kata kerja bentuk kedua. Oke, demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kembali ke saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.